Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat sempurna yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang Maha Suci, Maha Sempurna dan juga Maha Mulia. Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, satu-satunya Raja, Pemilik, Pencipta dan Pengurus serta Pengawas semua yang di langit dan di bumi, dan tidak ada sekutu baginya dalam segala kegiatannya. Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana tetapi penuh dengan kemuliaannya, yaitu Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah, diperintahkan untuk setiap manusia menjadikan manusia ini sebagai suri tauladan, menciplak hidupnya bagian daripada agama yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah. Makannya, minumnya, pakaiannya, berumah tangga, berekonomi, berinteraksi dan bergaul, serta juga bagaimana berpolitik. Seluruh lini kehidupan sosok manusia yang dibutuhkan untuk roda kehidupan telah dicontohkan oleh manusia terbaik ini. Dan Sang Pencipta Allah memerintahkan agar kita semua yang sudah beriman kepada beliau, kepadanya, untuk menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan diucapkan salam hormat oleh Allah dan malaikatnya, serta jadikan ibadah buat kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang sebelumnya sudah sempat kita panjang lebar menjelaskan bagaimana masuknya baginda Nabi SAW di Madinah dan 3 keputusan pondasi dasar dalam mendirikan negara yang diterapkan baginda Nabi SAW, yaitu membangun masjid sebagai basis kaum muslimin. Tepatnya dalam hitungan hanya beberapa hari saja beliau tiba di Madinah sudah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi, dan sudah kita sebutkan hikmah-hikmah daripada adanya masjid sebagai basis pertemuan kaum muslimin dan juga sebagai tempat untuk mengabsen tanda kutip diri mereka kepada Sang Pencipta Allah sehari 5 kali. Kemudian keputusan yang kedua adalah keputusan mempersaudarakan antara muslimin yang datang atau pendatang muhajirin dari Mekah dengan orang-orang yang mukim atau penduduk asli setempat Madinah. Dan ini juga sudah kita sebutkan bagaimana prosesinya dan juga apa hikmahnya. Kemudian yang ketiga adalah baginda Nabi SAW menerapkan peraturan pemerintahan sesuai dengan hukum Allah, di mana seluruh masyarakat Madinah termasuk orang-orang kafir wajib mengikuti peraturan Sang Pencipta Allah. Dan sudah kita sebutkan ada 2 hal dalam poin ini, yaitu peraturan dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan orang-orang sebagian yang masih musyrik dari orang-orang asli Madinah, dan juga untuk penduduk Mekah dari orang-orang Quraisy kalau datang ke Madinah untuk tidak dijamu dan juga tidak memberikan kepada mereka jaminan keamanan. Maka pada saat itu sudah saya katakan ada iklan perang dari Nabi SAW kepada Quraisy yang sudah menyiksa kaum muslimin dan menghentikan dakwah selama 13 tahun di Mekah. Juga sudah kita sebutkan teman-teman sekalian kejadian-kejadian besar yang terjadi sebelum perang Badr. Banyak sekali kejadian di tahun pertama Hijriah, menikahnya Nabi SAW dengan Aisyah, kemudian digenapkannya atau dilengkapkannya tata cara sholat seperti kita sekarang, yang tadinya cuma 2 rakaat semuanya, maka duhur ditambah 2, asar ditambah 2, maghrib ditambah 1, isya ditambah 2, dan itu juga di tahun pertama Hijriah. Juga dikumandangkan atau pertama diperintahkannya azan, karena memang azan belum ada di Mekah, tapi terjadi di tahun pertama Hijriah. Kemudian juga meninggalnya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang pertama kali mendirikan sholat Jumat. Dan ada beberapa kejadian-kejadian besar yang sudah kita sebutkan, termasuk diperintahkannya puasa Ramadan di tahun kedua dari masa hijrah Nabi SAW. Kemudian ada banyak peperangan-peperangan Nabi SAW atau upaya Nabi SAW bersama dengan sahabat yang Nabi SAW membentuk mereka dalam bentuk Sariyah. Dan Sariyah sudah saya bahasakan, setiap pasukan yang kurang dari 100 orang namanya Sariyah. Dan Nabi SAW memiliki strategi perang yang seperti ini, sering mengutus suruh 10 orang, 8 orang, 20 orang, pokoknya di bawah 100 orang. Pasukan ini hanya untuk menyerang
di waktu-waktu tertentu yang diperintahkan Nabi SAW, musuh walaupun jumlah mereka besar, dan ini banyak sekali yang berhasil, banyak sekali yang berhasil. Kemudian ada peperangan yang di atas 100 orang tapi beliau SAW tidak hadir, namanya Ma'rakah. Dan ada peperangan dihadiri Nabi SAW langsung di atas 100 orang, namanya Ghazwah. Dan sudah kita sebutkan semua panjang lebar contoh-contoh daripada peperangan-peperangan tersebut dan terjadi sebelum perang Badar. Malam ini teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi, kita akan masuk ke perang yang sangat besar di dalam sejarah Islam dan sejarah dunia, dikenal dengan perang kemenangan pertama dalam Islam. Walaupun sebelumnya ada peperangan-peperangan, tetapi Nabi SAW sempat menulis perdamaian dengan suku Dumrah yang sudah kita jelaskan juga tadi atau pada pertemuan kita, namanya dipimpin oleh Majdi, dan juga suku Mudlij yang juga sempat menghadang pasukan Nabi SAW dan meminta perdamaian agar jangan mengganggu kafilah Quraisy. Kita sekarang teman-teman masuk di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan secara khusus. Begitu akhir Sya'ban di tahun 2 Hijriah, turunlah perintah untuk berpuasa Ramadan. Maka mulai 1 Ramadan mulailah muslimin berpuasa wajib pada saat itu. Sebelumnya belum pernah ada perintah Ramadan. Jadi kurang lebih 14 tahun dari masa dakwah Nabi SAW belum ada perintah puasa Ramadan. Nanti di tahun 2 Hijriah. Maka para sahabat pada saat berangkat untuk perang di Badr, mereka dalam kondisi berpuasa. Telah sampai informasi kepada baginda Nabi SAW kalau ada kafilah Quraisy, dan sudah kita jelaskan kafilah itu kalau jumlah unta 3 ekor ke atas baru dikatakan kafilah. Dan kafilah Quraisy sudah kita jelaskan juga pada pertemuan kita yang sebelumnya, itu rata-rata di atas 1000 ekor unta, 1000, 1500 sampai 2500 sampai 3000, 4000 ekor unta. Kafilah dagang yang sangat besar. Nabi SAW sudah membentuk dari sebelum perang Badar ini banyak sekali sariyah-sariyah untuk menyerang kafilah Quraisy secara khusus, karena ternyata orang-orang Quraisy mereka bejat sekali, terutama pimpinan-pimpinannya. Waktu kaum muslimin ditindas dan akhirnya mereka hijrah, maka para pimpinan kepala-kepala suku memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kaya, termasuk hartanya Abu Bakar, hartanya Umar, hartanya Uthman, hartanya Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Diambil semua harta-harta mereka, bahkan istri dan anaknya juga ada yang diambil. Maka Nabi SAW membentuk sariyah tujuannya untuk membalas itu. Sering terjadi penyerangan-penyerangan tapi belum berhasil. Tepatnya satu hari di bulan Ramadan, tepatnya di hari kedua Ramadan. Walaupun khilaf di antara ulama tentang hari ini, tapi ada pendapat yang mengatakan di hari 2 Ramadan. Jadi baru puasa sehari, terdapatlah informasi yang sampai kepada Nabi SAW, ternyata ada kafilah Quraisy yang sangat besar dari negeri Syam di utara Jazirah menuju ke Mekah dan melewati pinggir Madinah. Serta uniknya kafilah ini, dulu-dulunya sebelumnya kafilah selalu dikawal dengan 300 prajurit, 500 prajurit. Ini hanya dikawal dengan 40 orang. Padahal jumlah kafilah yang ada, unta-unta mereka dan harta yang mereka bawa itu lebih dari 2500 ekor unta. Karena mereka anggap sebelumnya selalu berhasil, enggak pernah muslimin berhasil menyerang mereka, selalu lolos saja, gitu kan. Maka mereka merasa tentram. Dan uniknya juga kafilah ini, kebetulan sekali dengan hikmah Allah, semua harta muslimin yang dirampas oleh tokoh-tokoh Quraisy itu dikumpulkan menjadi satu, dipegang oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, ya, Abu Lahab, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang memang mengambil ini harta ini, lalu mereka menyatukannya di dalam satu kafilah ini. Jadi kafilah ini memang secara khusus adalah kafilah hartanya muslimin yang mereka rampas di Mekah. Nabi SAW dengar, dan kafilah dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam tentunya, karena masuk Islam nanti di pembebasan kota Mekah. Allah yang Maha Suci telah menentukan takdirnya pada saat itu, menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk keluar serang kafilah itu. Tetapi jangan iklankan ini sebagai sebuah peperangan untuk merebut kafilah dan mengembalikan hak muslimin. Maka diiklankannya pertama kali sariyah atau Ghazwah, peperangan dipimpin Nabi SAW untuk menyerang kafilah Quraisy yang digabung antara orang-orang asli Mekah Muhajir dan juga orang-orang asli Madinah Ansar.
Kalau masih ingat tadi saya sempat jelaskan di pertemuan kita yang sebelumnya, Sariyah-sariyah yang diutus oleh Nabi SAW selalu dari orang-orang Mekah, supaya tidak ada masalah. Jangan nanti orang menilai, oh ini Muhammad sengaja menyerang untuk merampas. Padahal sebenarnya tujuannya Nabi SAW mengembalikan harta orang-orang Mekah. Tapi khusus pada saat ini diiklankan siapa yang mau ikut menyerang kafilah Quraisy, termasuk orang-orang asli Madinah, boleh. Maka terkumpullah bersama Nabi SAW waktu itu 313 orang. Banyak yang tidak ikut memang, jumlah masyarakat Madinah banyak, ribuan orang. Tapi karena ini pilihan, bukan sebuah kewajiban, maka akhirnya yang ikut tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan oleh para ulama sirah, tanda kutip ya, mengatur sebuah strategi atau rekayasa, tanda kutip tapi positif ya, sebuah strategi agar terjadi peperangan ini. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar pergi dari rumahmu hai Muhammad dengan kebenaran, padahal sungguhnya sebagian dari orang-orang beriman tidak menyukainya. Jadi di sini dimaksud dengan Allah mengeluarkanmu dari rumahmu hai Muhammad, di sini ada tanda kutip strategi atau tanda kutip rekayasa yang Allah SWT sudah atur, tidak negatif, ini positif tentunya. Kalau bahasa saya ini keliru, tentu saya tidak bermaksud negatif, tapi di sini adalah yang dimaksud Allah sengaja mengatur ini terjadi pertemuan ini. Nanti kita bacakan ayatnya. Sehingga akhirnya keluarlah dari Madinah Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Waktu itu Nabi SAW pun belum mendapatkan informasi kalau akan terjadi peperangan. Ulama juga mengatakan firman Allah yang mengatakan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar dengan kebenaran hai Muhammad, adalah jelas di sini ada sebuah strategi atau rekayasa sang pencipta Allah untuk menjadikan pertempuran terjadi. Nabi SAW diperintahkan untuk memberi pilihan kepada siapa saja mau ikut dan bukan sebuah kewajiban. Salah satu sahabat yang ingin sekali ikut dan akhirnya tidak punya uzur, tidak bisa ikut, akhirnya juga Nabi SAW memberikan kepadanya ghanimah, harta rampasan perang, dan juga mendapatkan pahala Badr, yaitu anak mantu beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada saat dia sudah siap-siap ingin ikut berperang bersama Nabi SAW, maksudnya ingin menyerang kafilah, belum dikatakan peperangan pada saat itu, karena peperangan nanti terjadi dengan satu hal yang Allah sudah atur. Jadi bukan berhadapan sama kafilah, tapi berhadapan dengan pasukan Quraisy yang keluar dari Mekah. Utsman bin Affan mengalami satu keadaan pada saat dia sudah siap-siap, tiba-tiba Ruqayyah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW yang merupakan istri dia, sakit keras, dan Ruqayyah meninggal karena sakit itu. Maka Nabi SAW menugaskan Utsman bin Affan secara khusus untuk menjaga Ruqayyah. Jadi di sini bukan cuma karena menjaga istrinya, tapi menjaga anak Nabi SAW. Maka Utsman pun akhirnya tidak ikut. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW melibatkan Utsman bin Affan dalam pahala-pahala dan juga ghanimah. Sebelum jauh bicara masalah perang Badar, teman-teman sekalian, peperangan yang luar biasa pada saat itu, dan kita akan lihat bagaimana luar biasanya di sini campur tangan Allah yang sangat besar kepada jumlah muslimin yang sedikit yang akan melawan pasukan Quraisy. Jumlah mereka hanya 314 melawan 1000 orang pasukan Quraisy yang sangat kuat dan keluar dengan siap berperang. Tentu teman-teman sekalian, kalau Sariyah atau Ghazwah, karena Nabi SAW sini iklankan sendiri akan keluar, tapi jumlahnya cuma 300 saja. Persiapan mereka sederhana sekali. Bahkan banyak sahabat tidak pakai baju besi yang biasanya mereka pakai untuk peperangan besar. Banyak di antara mereka yang hanya memegang tombak. Banyak di antara mereka hanya membawa sebilah pedang saja. Banyak di antara mereka cuma membawa beberapa anak panah, yang tadinya mestinya kalau peperangan minimal memiliki 100 anak panah, 150 anak panah, tapi ini hanya beberapa anak panah, 5-6 anak panah saja, karena mereka anggap ini bukan peperangan, menyerang kafilah. Kafilah dijaga oleh 40 orang, jumlah mereka 314 orang, gitu kan? Dalam pandangan mereka, kalaupun berhasil maka pasti menang. Sebelum membaca panjang lebar itu atau mengetahui tentang peperangan Badar yang mulia,
Kita akan lihat dulu ada satu keajaiban yang terjadi, yaitu mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib. Dan ini jarang sekali orang mengetahui tentang kejadian ini, padahal sebenarnya ini berhubungan sekali dengan perang Badr. Sebagian ulama sirah juga menyebutkan tentang riwayat ini, dan riwayat ini sahih tentang mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib adalah tante Nabi SAW. Waktu itu Atiqah belum masuk Islam. Ini bersaudara dengan Abbas, juga belum masuk Islam pada saat itu. Abbas nanti masuk Islam di pembebasan, sebelum pembebasan kota Mekah beberapa saat. Atiqah, teman-teman sekalian, 3 hari sebelum terjadi perang Badar sempat mimpi di Mekah, dan mimpinya itu membuat dia ketakutan sekali, karena pada malam itu Atiqah mimpi ada seseorang yang dia lihat datang dari kejauhan, kemudian naik ke atas sebuah bukit tinggi di Mekah. Kemudian orang itu teriak dengan suara keras menuju ke arah Mekah, dan suara itu masuk kepada semua rumah penduduk Mekah, yang bunyinya kurang lebih dalam terjemahan bahasa Indonesianya, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari lagi. Orang tersebut terus saja berteriak-teriak dalam mimpi Atiqah sampai dia memasuki Mekah dan keliling Ka'bah, kemudian terus menteriakkan kalimat tersebut, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi. Lalu orang tersebut kembali mendaki bukit Abi Kubais dan teriak lagi dengan suara keras. Terus begitu dia kelilingi semua tempat Mekah, diteriakin, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi. Lalu orang itu mengambil batu, sebuah batu, lalu batu itu dilihat oleh Atiqah dalam mimpi, diangkat lalu dilemparkan ke arah Mekah, dan batu itu tiba-tiba menjadi sebuah serpian atau menjadi serpian-serpian batu yang banyak dan menimpa semua rumah di Mekah. Nggak ada yang tidak kena, semua kena rumah ini dengan batu itu. Ini mimpinya Atiqah, dan mimpi ini disebut oleh para ahli sejarah dengan mimpi Atiqah, judulnya begitu. Ini tante Nabi SAW. Atiqah lalu menceritakan pada saat bangun kaget, dia cerita sama saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib, taman Nabi SAW, yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Abbas pun sangat ketakutan, karena ini berarti akan ada peperangan, tetapi mereka belum tahu apakah dari muslimin atau dari orang lain. Ini menandakan Mekah akan ditimpa kekalahan, akan hancur dan seterusnya, akan sedih, tapi belum jelas apakah dari muslimin atau orang lain. Pada saat itu Abbas pun mau menceritakan, takutnya nanti salah. Maka Abbas bersahabat dekat dengan satu orang namanya Al-Walid bin Utbah. Ini salah satu tokoh juga Quraisy, dan Abbas memberitahukan padanya kalau Atiqah tadi malam mimpi seperti ini, dan memberi pesan agar jangan diceritakan pada siapapun. Ini mimpi, takutnya nanti dikira saya ini membuat-buat atau adik saya buat-buat. Al-Walid lalu memberitahukan ayahnya yang bernama Utbah dan memesankan agar tidak memberitahukan siapapun, ya. Sampai akhirnya semua penduduk Mekah tahu. Dan ini sebuah pelajaran, teman-teman sekalian. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kalau engkau titip emas pada orang, pastikan tidak bertambah, bisa berkurang. Tapi kalau engkau titip kata-kata pada orang, pastikan bertambah. Itu sifat manusia. Jadi kalau antum berdiri di pinggir jembatan, lihat saja, nggak ada apa-apa, cuma kayak orang apa sih, kagum lihat sesuatu. Nanti orang lain datang, antum sudah pergi. Dia lihat-lihat, ada orang ketiga datang, ditanya, ada apa? Kayaknya ada buaya. Yang orang pertama nggak bicara apa-apa. Pergi orang kedua, orang ketiga nih lihat cari buayanya mana. Datang orang keempat, ada apa? Ada buaya putih. Pernah dengar nggak cerita buaya putih di Indonesia? Saya kaget juga lihat dengar ada buaya putih nih. Nanti orang kelima datang, ada apa? Oh, buaya putih, tapi di sebelahnya ada perempuan. Apalah segala macam, jadi panjang. Abbas sebenarnya radhiyallahu anhu itu belum masuk Islam, ya, tidak tahu kalau berita mimpi adiknya Atiqah telah tersebar. Dan pada saat itu orang-orang Quraisy memang tahu kafilah terbesarnya mereka akan melewati Madinah, dan selama ini sudah usaha kaum muslimin menyerang tapi tidak berhasil. Lalu kemudian saat dia tawaf di Ka'bah keesokan paginya, tiba-tiba melewati majelis Quraisy yang satu sama lain saling berbisikan, di antaranya Abu Jahal, ya, orang yang merupakan musuh besarnya Islam. Abu Jahal waktu itu sedang membicarakan mimpi Atiqah.
Lalu Abu Jahal berkata kepada Abbas lagi tawaf, wahai Aba Fadl,